Ini asisten gratis tuh nanti lelet ya Pak, kira-kira Bapak berikan kekuatan berapa nih Mbps-nya setiap yang gratis ini Pak? Jangan-jangan masyarakat udah underestimate, alah nanti cuman ini. Karena kalau lihat dari traffic yang kita lihat itu kadang-kadang cuma 10 kok rata-rata kan gitu kan. Oh begitu. Iya. Oke, Sugeng Rawuh dan selamat datang di podcast Ngopening, ngobrol inovasi dan pembangunan Jawa Tengah. Baik, di era digital telah mengubah cara masyarakat belajar, bekerja, berbisnis, dan mengakses layanan publik. Internet bukan lagi sekedar fasilitas teknologi, melakukan sebuah kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup dan daya saing ekonomi di suatu daerah. Dan tentunya internet menjadi landasan penting saat ini karena perlunya sebuah keterbukaan informasi publik dan juga kemudahan akses informasi masyarakat, khususnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, konon kabarnya ceritanya ini, katanya Pak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ahmad Lutfi punya program internet gratis di desa di seluruh Jawa Tengah, katanya nih. Tapi kita akan konfirmasi, kita akan berbincang dengan narasumber hebat kita yang luar biasa yang telah hadir bersamai kami di podcast Ngopening, ngobrol inovasi dan pembangunan Jawa Tengah, Bapak Diki Ruli Perkasa, Kepala Bidang Teknologi Informasi Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Sehat ya Pak Diki ya? Alhamdulillah, luar biasa ya. Oke. Ini di tengah jam sibuknya Bapak bisa hadir di sini di podcast Ngopening. Terima kasih Bapak ya telah hadir bersama kita. Terima kasih undangannya dari Garuda. Padat Pak jadwalnya ini. Lumayan lah ya. Iya. Saat ini di akhir tahun ini kita sedang untuk perencanaan di 2026 yang akan datang. Oh. Jadi masih seperti itu. Perencanaan untuk 2026. Yes. Ngapain nih Pak? Ya, salah satunya masalah internet ini. Oh, internet juga ya. Oke ya. Tadi kami dapat info nih Pak, bocoran kabar kabur pasti nggak nih, valid nggak? Iya. Katanya ini Jawa Tengah mau bangun internet gratis di seluruh desa. Ini benar nggak sih Pak? Kira-kira bisa diceritakan Pak itu gimana? Apakah benar atau nggak kira-kira ini? Ya, terima kasih Om Dana dan juga semua teman-teman sekalian. Oke. Jadi memang betul. Jadi seperti yang sudah Pak Gubernur sampaikan bahwa salah satu dasar dari transformasi digital itu adalah layanan internet. Dan alhamdulillah ini adalah satu kegiatan yang berkelanjutan yang sudah kita lakukan sejak sebelumnya. Jadi dan ini kita tinggal menindaklanjutinya. Dan tahun ini Pak Gubernur itu punya target 102 desa blank spot. 102 desa blank spot Pak targetnya. Ya. Oke. Dan ini di Oktober kemarin kami sudah laporkan bahwa untuk 102 desa blank spot ini sudah kita layani, sudah kita eksekusi bahwa jadi penetrasinya sudah 100% yang sudah disampaikan. Kalau bahasanya kan janji politik Pak Gubernur ya. Jadi ini sudah selesai kan gitu. Nah, walaupun juga kita laporkan juga bahwa ada beberapa hal yang perlu juga kita layerkan kembali. Layer itu maksudnya kita perbandingkan kembali dengan data-data yang kita miliki. Betul. Terutama dengan kondisi lapangan yang saat ini kita lihat. Iya. Jadi udah menjangkau blank spot ya Pak ya. Oke. Mungkin masyarakat masih bingung maksud konsep blank spot dari Pemprov Jateng itu seperti apa sih Pak kira-kira itu? Apa maksudnya? Maknanya apa kira-kira? Jadi kalau sederhananya sih kalau misalnya blank spot itu kalau di kita itu adalah bahwa sinyalnya nggak ada. Oh, gampang. Jadi nggak ada sinyal gitu ya Pak ya? Jadi internetnya nggak ada sinyal kan gitu. Jadi kalau kita mau pakai internet itu nggak ada gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Tadi kan sudah disampaikan internetnya kan salah satunya untuk konektivitas ya. Konektivitas itu yang tanpa batas kan seperti itu. Nah seperti itulah yang beberapa hal yang kita lihat kemarin kita potret itu ada beberapa desa-desa kita memang dalam layanannya itu memang belum berbasis digital. Iya. Jadi ternyata Jawa Tengah juga menurut data juga masih ada blank spot ya Pak ya? Betul, masih. Iya, jadi itu Diskominfo berusaha menjangkau untuk mendigitalkan desa blank spot biar bisa optimal begitu Pak? Oke, begitu Pak. Nah Bapak, karena tadi ini internet
katanya nih gratis. Apa itu benar-benar gratis, real gratis atau cuman mungkin gratis 1 bulan, 2 bulan atau gimana Pak itu konsepnya itu? Tapi memang anggarannya cukup ini Pak. Iya, betul. Ini saya menarik ini kalau udah ngomong anggaran. Agak ngerti sedap menjawabnya. Jadi kita memahami ya bahwa salah satu hal yang kalau untuk daerah blank spot ini misalnya kita ngomong daerah blank spot adalah yang investasi yang salah satu jadi pertimbangan itu adalah investasi perangkatnya. Kalau kita lebih bahasa lapangannya itu adalah narik kabelnya. Oh begitu Pak? Yes, itu sangat effortnya sangat memang luar biasa. Nah, kenapa sih daerah itu bisa dikatakan blank spot? Memang dalam hitungan kalau ini kan sebenarnya penyedia jasa ya, ISP seperti itu yang melakukan. Secara ekonomi dia tuh belum masuk dalam hitungan mereka. Jadi makanya itu daerahnya blank spot. Nah, kita hadir di sini salah satunya ini bareng-bareng dengan teman-teman kabupaten kota, juga bareng-bareng dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Komdigi. Kerjasama ya Pak ya? Ya, kita kolaborasi. Jadi kita saling mengisi. Nah, inilah ruang-ruang di mana pemerintah provinsi hadir di sana. Ini yang kita lakukan. Makanya di tahun ini target kita itu adalah di 102 desa blank spot tersebut. Oh iya, oke. Ini blank spot 102 desa Pak. Ini tersebar di seluruh kabupaten yang ada Jawa Tengah Pak? Betul, sudah ada di 35 kabupaten kota. Jadi memang kalau kita lihat datanya, kalau misalnya saat ini kan dari tahun 2022 misalnya sampai dengan saat ini kan ada 558 titik kalau nggak salah untuk desa yang sudah kita. Berapa Pak? 58 titik. Ya, itu pun terbagi. Jadi ada 397-an itu sudah desa blank spot yang kita kita intervensi. Iya. Nah, dalam rangka Bapak membangun internet di desa blank spot, ini bagaimana konsep Bapak menghidupkan internet di sana Pak? Mungkin apa yang Bapak sudah lakukan di sana, apa yang sudah dieksekusi di sana, gimana Pak? Ya, yang pertama tadi masalah anggaran kan tadi. Ya. Anggaran itu kapasitas kita itu karena kita sebagai pengungkit kita hanya 1 tahun anggaran. Oh iya. Nah di 1 tahun anggaran inilah yang kita lakukan bersama penerima manfaat dalam hal ini perangkat desa misalnya atau masyarakat di sana itu bagaimana bisa memanfaatkan yang sudah investasi yang cukup luar biasa ini dimanfaatkan dengan baik, otomatis di tahun kedepannya dengan anggaran yang tersedia, katakanlah dengan desa misalnya dengan ADD-nya itu bisa langsung lebih murah seperti itu atau lebih ekonomis, lebih terjangkau. Dan kalau kita bisa menghitung dari hitungan kita misalnya itu sebenarnya nilai ekonomisnya itu yang dibayarkan dengan atau dampak yang diterima itu bisa dikatakan tuh nanti cost-nya itu bisa dikatakan 0 rupiah. Oh gitu Pak? Ya karena kita lihat dari uang yang dikeluarkan dengan dampaknya yang dapat itu kan. Nah kalau kita lihat saat ini itu sudah sangat luar biasa seperti itu. Ada beberapa desa sudah menyampaikan ke kita itu kemanfaatannya. Dan memang sampai kalau tahun lalu itu tingkat keberhasilan kita itu adalah sekitar 60-75%. 60-70% ya Pak ya? 70%. Kenapa seperti itu? Karena itu desa tersebut dia melanjutkan dengan biayanya sendiri. Tahun ini kita juga melihat apa sih masalahnya kan seperti itu. Iya betul Pak. Salah satunya adalah kita melakukan kalau kita nyebutnya literasi lah. Oh begitu. Pendampingan. Bagaimana bisa memanfaatkan layanan yang sudah ada ini dengan sebaik-baiknya seperti itu. Oh iya. Oke. Nah, kalau mungkin kadang masyarakat menganggapnya paling gratisnya cuma di kelurahan aja nih. Kalau ini gratisnya tuh bisa diakses nanti dari kelurahan menyebar ke kampung-kampung kecil kayak dusun-dusun kecil lagi atau hanya di kelurahan saja Pak kira-kira ini? Ini kalau saat ini kita cakupannya memang titiknya masih di kantor balai desa. Oh iya. Ya, jadi kita itu istilahnya catchment area ya atau lingkupnya itu kalau hari ini tuh kita ada 600 meter gitu. Oh 600 meter. 600 meter. Iya, 600 meter. Jadi kedepannya kita berharap itu cakupannya itu semakin luas seperti itu. Iya. Nah tentu kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan itu dengan baik, tidak hanya dari sisi pekerjaan seharian dari balai desa untuk misalnya untuk desa, tapi juga untuk masyarakat lainnya. Karena kan blank spot itu kalau kita lihat di sini istimewanya adalah
kita free wifi kan, free wifi tanpa password kan gitu. Oh, jadi begitu. begitu dia ngeklik gitu kan, nyambung, yes seperti itu. Oh iya nih. Jadi ID-nya tahu nggak jenengan? nanti mau coba juga deh Pak. boleh. Mau membuktikan nih programnya betul-betul terlaksana nggak ya? Iya betul. Jadi iya. Jadi ini jaminan ya Pak ya. Nanti bakal akan dibangun di blank spot itu ada wifi gratis yang nanti tidak hanya di cakupan kantor balai desa ya Pak ya? Ya. Nanti bisa menjerumus masuk lagi ke kampung-kampung dusun-dusun lagi itu Pak? Kita akan lihat terus seperti itu dampak positifnya. Iya. Oke Pak. Oke, karena saat ini transformasi digital, kemudian ketimpangan akses internet tadi Bapak juga menyampaikan, oh ternyata memang ada blank spot, ada mungkin kawasan yang sudah sangat digitalnya sangat maju seperti itu. Nah, kalau kami mau bertanya nih Pak, boleh. Untuk perimbangan, mungkin biar semuanya merata, itu apakah layanan-layanan tempat publik itu juga Bapak membangun juga untuk akses mungkin internet gratis juga Pak kira-kira? Ya, luar biasanya tahun ini adalah Pak Gubernur juga menyampaikan kepada kita, jadi tidak hanya terkait tentang untuk layanan yang sifatnya pemerintahan ya, tadi kan kita pemerintah berbasis desa ya. Iya. Itu tapi juga untuk misalnya contoh untuk area publik. Kita betul, tahun ini betul. ada 37 titik untuk area publik yang kita Berapa, bangun. 37. Oh iya. Lalu ada juga di di sektor pendidikan itu juga kita juga sudah intervensi juga untuk untuk adik-adik kita untuk sekolah itu juga kita juga melakukan hal yang sama seperti itu. Oh iya. Jadi di public area juga mulai dibangun juga untuk akses internet gratis begitu Pak. Oke Pak. Kalau saya tanya lagi karena Bapak membangun tentu di wilayah mungkin tertinggal juga, terluar juga nih agak sulit menjangkaunya Pak ya. Gitu. Kira-kira Bapak ada nggak sih Pak kayak tantangan mungkin Bapak ketika melaksanakan program ini di masyarakat gitu, apakah masyarakat juga semuanya bisa welcome, menerima atau justru wah kami mempertahankan ideologi kami nih, kami internet, ada nggak Pak kira-kira pernah gitu? Ya. Bapak bisa cerita nih Pak mungkin. Boleh. Kok agak berat ini Pak? Jadi sebenarnya kadang-kadang yang perlu kita menjadi catatan kami selama ini adalah trust sebenarnya. Jadi kadang kalau kita datang itu tentu yang kalau kita ngobrol-ngobrol dengan aparatur perangkat desa misalnya sampaikan, Pak ini sesuai nggak dengan speknya, kan seperti itu ya kan? Jangan-jangan sebenarnya sudah dipasang ini 1 bulan, setelah itu hilang. Nah, ini diprank ya Pak ya? Diprank. Nah ini makanya sebenarnya PR-nya itu kita di situ. Oh iya. Ya, makanya tadi kami sampaikan kita juga ini memang benar-benar 1 tahun anggaran. Lalu itu layanan juga kita jaga benar-benar. Jadi misalnya contoh, berapa sih yang make, kenapa nggak dipakai kalau misalnya dia cut off misalnya tidak aktif itu kita salah satunya adalah kita menyediakan PIC yang di sana dan juga PIC kita gitu bisa saling ngobrol dan itu 7x24 jam. Jadi kapanpun nah itu kita langsung segera melakukan intervensi. Misalnya contoh ya, tiba-tiba layanannya Pak ini internetnya down misalnya seperti itu. Kita itu punya standar waktu itu 4 jam sampai 24 jam untuk perbaikannya. Ya, karena kalau itu tidak tersampaikannya, misalnya kita kan bekerja sama dengan mitra ya. Mitranya kena penalti tuh. Keras juga ternyata. Harus. Demi rakyat Jawa Tengah. Betul ya kan, karena ini ya kita harus pahami ya. Kalau kondisi Jawa Tengah kan berbeda ya dengan teman-teman kita di sisi timur atau sisi barat ya. Jadi benar-benar uangnya ini benar-benar terlaksana atau termanfaatkan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Makanya kalau nanti di akhirnya, kalau kemarin tahun lalu itu antara 60 sampai 75% yang yang berlangganan kembali. Nah, kalau kita target tahun ini adalah 85% sampai 90% itu sudah harus ini kita coba seperti itu. Iya. Tadi Bapak bangun juga di desa blank spot juga. Kalau di kota
Bapak sudah bangun apa Pak kira-kira? Bisa diceritakan Pak kira-kira? Wah, Kan kota kan jadi cerminannya nih Pak. Ya, kita ke desa dulu ya. Tadi selain desa blind spot, kita juga ada misalnya desa wisata. Oh seperti iya. itu ya. Desa tertinggal juga. Oh juga ada. bangun desanya juga nih, Provinsi Jawa Tengah betul, ini. Betul, desa ada misalnya kalau di tiap tahun ini kita udah 2 tahun ini kita di ada apa tuh ada sekitar hampir berapa ya 150 desa wisata lah itu kita eksekusi untuk apa tuh untuk apa namanya untuk layanan Internet gratis ini Pak. yes, Oh. internet gratis. Jadi walaupun tetap 1 tahun ya. Iya, nah, iya. lalu ada juga di desa apa namanya tuh desa Wisata. kemiskinan ekstrim. Oh. Ya, kan kita di Kemiskinan tiap tahun ekstrim, itu kan iya. ada satu OPD itu satu perangkat daerah kita kan satu desa dampingan. Iya. Nah, itu kita salah satu layanan intervensi yang kita lakukan dalam pengentasan kemiskinan itu kita melihat itu adalah dengan internet gratis ini. Oh, Nah, iya, lalu iya. bagaimana dengan kota-kota kan seperti itu ya? Betul Pak. Gimana nih Nah, Bapak ini biar kalau- imbang nggak cemburu loh Iya. Pak. Nah, alhamdulillahnya gini, kalau untuk kota itu rata-rata kelurahannya itu atau desa yang masih ada desa di sana itu semuanya sudah terlayani. Oh begitu. Yes. Nah, maka perimbangannya itulah kita menggunakan area publik seperti itu. Oh Ya, iya. lebih biar apa? Biar lebih imbang atau kalau sekarang juga ada kegiatannya program prioritas Pak Gubernur terkait tentang layanan kecamatan berdaya. Iya. Nah, kita juga intervensi di situ. Wih keren nih Pak. Jadi Bapak Nah. itu betul-betul bagaimana mengkondisikan pemerataan. Siap, Betul ya Pak ya. dari sisi digital. Betul sekali ya di sisi digital ya Ya. betul ya. Tadi ya di desa blank spot, Yes. kemudian juga desa wisata, kemudian juga mohon maaf kemiskinan es krim ya Ya. Pak ya. Oke. Malah kemarin kita tahun ini juga ada desa rawan bencana. Desa rawan bencana. Yes. Juga dioptimalkan juga Pak. Kita optimalkan karena biar kalau misalnya ada kondisi darurat itu, nah Ya. masyarakat di sana bisa langsung Oh. apa kebutuhannya atau apa Iya, itu iya, bisa iya. eksekusi seperti itu secepat-cepat itu. Iya iya iya. Yes. Oke Pak. Tadi saya agak menarik Pak ketika Pak menyampaikan tadi kan saya udah banyak mendengar soal blank spot, Iya. kan desa wisata nih Iya. Pak. Nah, kalau di desa wisata Bapak di sana membangun apa Pak untuk WiFi itu hanya mungkin untuk khusus untuk pedagangnya UMKM atau semuanya bisa mengakses di sana Pak? Sebenarnya sih kalau desa wisata tuh PR-nya awalnya adalah ini transaksi digitalnya. Oh, transaksi digitalnya. Iya, nah iya, di sana iya. itulah di desa wisata itulah kita mulai mengeksekusinya di situ, intervensinya di sana. Jadi kan cenderungnya kan sekarang dengan era digital itu kan semuanya kan adanya di perangkat kita ya. Jadi jarang tuh bawa mentahan kan gitu. Iya, Nah, jadi betul. kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dinas pariwisata Pariwisata, kita, iya, iya. ya di Sporapar kita itu salah satunya adalah hal itu. Makanya ada beberapa desa-desa desa wisata yang kita intervensi di sana. Nah, contoh kemarin misalnya yang kedua adalah biasanya kalau ada seperti itu kan masyarakat kita tuh kalau datang kan suka foto-foto langsung buat di selfie, status itu ya Pak yang dikirimkan langsung di-upload. belum Yes, biar nah, gitu ya. FYP biar langsung famous gitu Iya. ya. Nah, Viral gitu. viral. Nah, ini salah satunya kita coba mengkondisikan hal-hal itu. Jadi kalau misalnya wisatawan kita datang di sana, mereka bisa langsung menggunakan hal seperti itu. Oh. Dan juga kawan-kawan tentu dengan dampak tersebut UMKM yang ada di sana pun dia akan bergerak. Nah, Oh jadi iya. perekonomiannya iya, tumbuh iya. seperti Oke, itu. Oke. Jadi dampak ekonomi yang kita kejar di sana. Oke. Tadi Bapak karena cerita soal desa wisata nih Yes. Pak, ya siapa sih nggak yang senang wisata toh Pak? Iya, Kan iya. bahagia ya Pak Iya. ya melepas penat dengan wisata gitu. Ada juga yang gratis juga. Kalau saya boleh tanya nih Pak, Bapak bisa ceritakan ya Pak kira-kira mungkin desa wisata mana nih yang mungkin sudah terlaksana nih program dengan internet gratis, kemudian mungkin bagaimana kondisi di sana mungkin semakin meningkat atau berdampak Yes. baik nggak nih adanya internet gitu apa justru malah jadi lesu karena jadi udah terlalu viral atau gimana mungkin Bapak bisa ceritakan nih Pak. Ya, kalau untuk desa Mana wisata gitu-gitu? ya, itu Iya. sebenarnya sih hampir memang ada ini ya, ada trafficnya ya. Kalau kita kan iya, ada trafficnya, traffic kita lihat.
Tapi yang paling luar biasa yang bisa kita jadikan pilot project atau contoh baik itu Yes, adalah mana, Pak? desa apa ya? Malang apa ya? Dekat itu Prambanan itu. Ke Malang, Balai Rante. Balai Rante. Iya nggak sih, Pak? Betul, Balai ya? Rante ya. Itu kan itu pas di Merapi itu kan. Iya, Nah, betul dulu sekali. katanya sih kata ini Pak kepala desanya atau Iya, perangkat desa yang cerita. Pak, sebelum ada internet sepi, Pak, katanya. Oh begitu. Ya, tapi sekarang dengan adanya internet di sana itu yang kunjungan itu meningkat. Oh. Kenapa kunjungan itu meningkat? Karena ini kan mereka yang nyampaikan sendiri ya, Iya, bukan iya. kita ngomongkan iya, itu kan. iya. Ini real dari masyarakat Real yang dari cerita ya, Pak. mereka. Bukan Nanti- yang ada-ada Iya, ya. benar. Nanti bisa dicek gitu ke sana kan gitu. Iya. Boleh, Pak, agenda boleh, ini, boleh Pak. tuh. Jadi disampaikan sekarang biasanya teman-teman yang rawuh itu dia cukup sebentar gitu. Iya. Dengan adanya internet itu mereka agak lama itu. Betah ya, Pak ya. Betah katanya. Menikmati Karena alam sambil bisa menikmati internet gratis ya, alam Pak ya. katanya, sambil nongkrong-nongkrong katanya. Jadi Iya, iya. waktu untuk datangnya semakin lama Iya. dan yang hadir pun semakin jumlahnya juga semakin banyak. Ini Oh. berdasarkan feedback yang mereka sampaikan ke kita. Jadi by data. Dan kalau menurut kami ini bisa dijadikan role model untuk desa-desa wisata lainnya. Oh iya, untuk betul, kan iya. enaknya desa itu kan dia punya asosiasi pemerintah desa tuh. Iya. Nah, kalau di Jawa Tengah kan cukup rukun ya. Alhamdulillah. Nah, ya mungkin gitu keren gitu kan. Nah, jadi ini bisa bisa ngobrol ini. Iya. Ya, kenapa di tempat sana kok sukses? Iya. Kekurangannya kami di mana? Nah, ini yang kita harapkan dorongan kita besok itu. Jadi selain desa blank spot gitu, juga desa wisata seperti itu. Nah, untuk teman-teman kita yang desa blank spot pun juga bisa pengembangannya juga bisa disampaikan hal-hal yang sama. Iya. Nah, khususnya misalnya contoh untuk pendampingan ya, misalnya kami seperti kami itu untuk para perangkat desa itu Iya. bumdes setempat pun kita rangkul dan kita kita beri pelatihan, salah satunya bagaimana besok internet ini tuh juga bisa dioptimalkan sebagai bidang usaha baru secara iya, legal. Oh iya iya. Ya, iya. jadi dia sebagai ISP desa Iya, gitu kan. wih, keren. Nah, ini juga kita dampingi juga dengan teman-teman yang saat ini kita bekerja sama ya untuk mendampingkan teman-teman di BUMDes yang saat ini menerima internet gratis ini iya. untuk desa ini, baik desa blank spot, desa wisata maupun desa Rawan bencana, PKI rawan bencana itu dan juga bisa ekstrim, ya. BUMDesnya juga bisa mengoptimalkan itu jadi bisa sebagai ISP lokal lah seperti itu. Nah, ini kan Iya. juga tadi yang kami sampaikan kenapa nanti pada akhirnya itu nilai cost-nya itu sama dengan nol karena dia mempunyai dampak tambahan atau nilai juga kepada pemerintah desa seperti itu. Oh iya. Ini menarik nih. Yes. Tadi kita bicara udah desa blank spot, kemudian juga desa wisata. Iya. Wisata. Tadi meningkatkan UMKM. Yes. Nah, saya ingin merambah dikit lagi Pak tetangganya UMKM nih. Gimana sih Pak kiat dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah? Jangan-jangan masyarakat ini biar nggak jadi hanya yang konsumtif, tapi produktif Oke. gitu. Kira-kira kalau Bapak dalam hal pendampingan UMKM, apakah juga ada mungkin pendampingan agar produk mereka juga bisa teroptimalkan? Itu kira-kira bisa diceritakan Pak, Bapak mendampingi biar masyarakat itu produktif gitu apa kira-kira? Iya, tadi salah satu produktifnya kan internetnya bisa dijual lagi. Ya, Nah, begitu Pak. seperti itu yang pertama kan. Ah. Nah, yang kedua tentu adalah misalnya kalau BUMDes itu kan ada teknik bagaimana digital marketing ya. Oh Nah, iya. itu juga salah satunya kita lakukan pendampingan seperti itu. Oh, jadi BUMDes Jawa Tengah itu Yes, didampingi. yang di desa, ya, seperti itu. Atau di sana misalnya dari desa Pak, kami masyarakat kami yang punya punya layanan yang bisa kita jual misalnya. Nah, itu juga kita dampingi banget teknik-teknik melakukan digital marketing seperti itu. Oh, jadi ada pendampingan. Yes. Itu berkala atau hanya sementara, Pak? Kalau saat ini kita lakukan di tahun anggaran ini Iya. tuh kalau nggak salah itu kita melakukan bukan nggak salah, memang kita lakukan itu Real ya, Pak ya? real itu karena kita membagi Jawa Tengah ini zonasinya jadi 6 zonasi gitu. Oh, donasi. Yes. Ya. Nah, itu biar kenapa? Karena kalau kita ketemu itu kan nah itu lebih gampang itu kalau orangnya semakin sedikit kan begitu lebih Iya. fokus kan gitu. Kalau misalnya 35 kita bagi 6 itu kan
rata-rata kan kita hanya ketemu dengan desa itu Betul. ya paling hanya 50 desa atau 30 desa kan seperti itu, lebih fokus dan itu bisa kita lakukan hal yang kayak gitu. Jadi lebih tepat sasaran, lalu juga lebih gampang belajarnya, dan lalu setelah kita sampaikan pelatihan atau bintek seperti itu, perkembangannya kita lihat selanjutnya. Oh, Jadi iya. trafficnya itu akan kita lihat seperti itu. Betul. Selalu dipantau diawasi ya Pak ya. Yes, kebetulan kita punya punya dashboard ya kan. Oh iya Pak. Ya. Keren ini. Diskominfo Jateng Dashboard, luar biasa dashboard, ini. ya, ini kan sifatnya terbuka ya. Iya, iya. Dan data-data ini yang kita sampaikan, jadi kita akan diskusi. Kalau kemarin kita sampai melakukan Zoom meeting ya dengan para kepala desa itu. Iya ya. Untuk penerima manfaat tuh kira-kira kalau misalnya mereka turun, nah kita sampaikan itu. Kenapa sih bos ini Bapak Kades ini kenapa gitu kan? Apa masalahnya? Nah, kalau memang ada hal-hal yang kurang nih, tentu kita karena kita temennya ya, kita kawan di sini ya, tentu kita hadir di sana. Oh iya. Dan itu free. Oh free juga Pak. Free gratis ya. Enak nih warga Jateng nih, terayomi nih. Iya. Oke Pak. Jadi Pak menyampaikan ini UMKM didampingi nih, juga ada dashboardnya juga biar bisa tahu grafik-grafiknya seperti apa. Nah sambil saya tanya juga nih Pak, kira-kira kalau dari Diskominfo nih, ada nggak sih Pak kayak marketplace-nya yang itu mungkin meng-upkan produk-produk Jawa Tengah, atau mungkin bagaimana dari Diskominfo ini membantu UMKM kita mungkin terkait di dunia digital, mungkin terkait hasil jualannya mereka nih Pak. Kita kira apa Pak kira-kira? Biar kan pengennya kan produktif toh Pak. Ya, gimana Pak? Mungkin bisa diceritakan Pak gimana? Ya, kalau di pemerintahan kita tuh punya ruang platform namanya gratis ongkir. Gratis ongkir. Yes. Free itu Pak. Free. Jadi berarti contoh misalnya gimana Pak? Gimana itu? Tapi memang layanannya masih berbasis untuk kebutuhan pemerintahan ya. Oh Cuma di sini teman-teman kita, UMKM kita atau pengusaha-pengusaha kita bisa memanfaatkan gratis ongkir ini, dan ini teman-teman kita sebagai penyedia jasa kan. Iya. Nah, tentu kita sebagai perangkat daerah itu bisa langsung eksekusi ke sana. Jadi bisanya langsung ngeklik teman-teman seperti itu. Itu salah satu contohnya. Selain nanti juga dengan adanya internet gratis ini, teman-teman pengusaha atau UMKM ini juga bisa menggunakan platform-platform lainnya. Oh bisa juga Pak? Bisa. Kan internet itu kan free. Ini kan boleh aja di kemana aja kan gitu kan. Konektivitas tanpa batas kan tadi sebenarnya. Koneksitas tanpa betul. Oke ya. Tadi kita bicara soal mungkin marketplace sudah ada gratis ongkirnya ya Pak ya. Kemudian kalau ini Pak, kan masyarakat juga pengennya tuh kalau mengakses sarana pemerintahan juga biar bisa mudah, minim biaya, minim juga transportasi juga, mungkin kan sekarang zamannya enaknya di rumah lewat HP udah bisa semuanya itu loh Pak begitu. Kalau dari Diskominfo Jawa Tengah dalam mendukung masyarakat terkait dengan e-governance gitu Pak, gitu kira-kira apa Pak yang sudah dilakukan dari Diskominfo yang sudah dioptimalkan, mungkin Bapak bisa ceritakan nih Pak, kira-kira gimana tuh Pak biar tahu nih masyarakat kita Pak apa aja layanan yang sudah dibantu nih buat masyarakat biar bisa mengakses. Cerita dong Pak. Boleh. Saya suka ini. Jadi transformasi digital itu kan memang pondasinya pasti internet ya. Betul Pak. Kan begitu. Nggak mungkin lah digital itu kalau internet kagak ada ya. Gak mungkin Pak, agak unik gitu kan, agak jengkel tuh Pak, ini gratis tapi lelet juga jengkel juga Pak. Nah saat ini misalnya Pak Gubernur saat ini kan dalam kapasitas kita dalam pelayanan basis pemerintahan itu dengan ngopening ngelakoninya tersebut, Jateng ngopening ngelakoni ini kita salah satunya ada 4 ya dengan kantor gubernur itu kantor gubernur rumah rakyat. Oh begitu Pak? Yes, itu bisa digunakan teman-teman. Jadi misalnya untuk terkait tentang layanan yang sifatnya layanan publik yang urusan pemerintah provinsi itu bisa kita melakukan seperti di situ langsung masuk. Rumah gubernur, kantor gubernur rumah rakyat. Kantor gubernur rumah rakyat. Ada berapa itu Pak? Dengan kantor gubernur kita yang saat ini ada 4 titik misalnya. Jadi 3 titik yang lain itu di tempat-tempat ex Bakorwil kita. Yang di Solo 1, di Pati dan di Purwokerto. Di sana juga bisa digunakan akses gratis juga. Betul. Nah, selain itu apalagi? Ada lagi namanya saat ini ada Kecamatan Berdaya. Kalau saat ini kan nanti kan itu akan berbasis ke
300-an apa 600-an kecamatan itu, tapi untuk tahun ini ada 150 titik untuk di Kecamatan Berdaya. Sama dilakukan oleh teman-teman sekalian, selain ada program-program prioritas yang lain Iya. dalam kapasitas terkait tentang bagaimana penilaian layanan publik yang urusan pemerintah provinsi juga bisa digunakan ruang-ruang di situ. Oh iya. Jadi ada iya. percepatan yang nggak harus kita ke Semarang. Iya Ya kan? iya. Jadi kita bisa di kantor kecamatan atau lewat desa gitu kan, atau dengan seterusnya. Dan apalagi kalau sekarang panjenengan paham kan kita ada platform super apps itu Jateng Ngopeni Nglakoni, Oh iya. JNN itu kan. Ah. Nah itu bisa digunakan dari misalnya kantor desa minimal seperti itu. Oh. Kalau kita nggak punya kuota misalnya kan gitu, misalnya seperti itu. Kita bisa mengakses Yes. dari rumah juga bisa ya Pak ya? Bisa kalau misalnya masuk catchment area yang internet desa itu Iya. kan. Nah, kalau enggak jangan sedikit lah ke balai Iya. desa kan gitu kan yang ada, atau di kecamatan yang berdaya atau di kantor kantor gubernur rumah rakyat yang ada di 4 titik lokasi Iya, iya. tersebut. Kalau seperti ini Pak, mohon maaf kalau bisa layanan mungkin perizinan digital, kemudian NIK digital atau KTP digital untuk akses kita daftar lewat aplikasi kita sendiri gitu di Jateng kira-kira udah tercanang belum nih Pak kira-kira? Itu prosesnya kalau bahasa kami on proses ya. Oh on proses. Yes, karena Segera digarap nih Pak? yes, segera digarap karena misalnya contoh untuk pajak. Ya. Untuk yang terkait misalnya kalau untuk KTP kan adanya di teman-teman kabupaten kota nggih. Iya, iya. Oh, terima kasih. Oh, wah. Waduh kakak. Saya dapat kopi nih. Sama juga nih, biar Mas Anda makasih banyak ya. Kayaknya makin panjang ini. Iya. Mbak asik nih Pak. Iya, Ini disambil loh Mbak, diseruput Mbak ini. Iya, iya, iya. Tambah iya. melek nih Oh, Pak. Boleh nih, tambah Boleh melek, Pak. iya, iya. Boleh, Ini boleh, bagian konektivitas kayaknya. boleh Bapak, boleh nih mumpung Mari, masih kemudian kita hangat-hangatnya minum nih. kopi. Masih hangat-hangatnya nih luar biasa. Nanas sekali nih kayaknya. Iya, Ini kopi Bapak, nanas. boleh nih. Monggo. Monggo Pak ya. Iya, iya. Enak nih. Nah, ini juga salah satunya bisa jadi produk-produk Lokal Jawa Lokal Tengah. Jawa UMKM Tengah juga Pak ya? bisa. Wah, keren. Nah, jadi ya. maksud kami platform-platform yang sudah ada ini bisa kita kita percepat. Salah satu tadi perizinan ya. Iya. JNN ini apakah bisa dipakai atau tidak? Nah, ini kita lihat dalam prosesnya ini sekarang kita bisa melakukannya. Jadi kalau sekarang kan kita harus ke dinas penanaman modal kita kan? Iya, Satu pintu itu, atau besok bisa lewat platform kita JNN seperti itu. Nah, ini on proses yang akan dilakukan oleh Pak Gubernur dan Pak Wagub misalnya, bagaimana dimanapun kita berada kita bisa untuk urusan pemerintah provinsi itu bisa lewat super apps-nya itu JNN tersebut. Keren ya Pak. Jadi ini udah tercanang besok bakal kita bisa akses lewat HP dimanapun berada seperti konsepnya Pak Wakil Gubernur dia Pak yang ingin. Pak Gub dan Pak Gubernur, betul Pak. Ya, Jateng Ngopeni Nglakoni. Betul Ini kan baru sekali. Oh Ngopeni iya doang. sama kita Pak. Kok tadi saya sempat membaca ya Pak, kok ini nama akses wifi-nya kok Jateng Ngopeni Nglakoni. Yang pertama ini visi misinya pemerintah hari ini. Iya. Jadi memang Gimana itu, pemerintah hadir sebagai unsur kita untuk ngopeni juga ngelakoni. Ngopeni dan ngelakoni. Yes. Jadi kalau ngopeni untuk panjenengan ngelakoni kaminya kan tunjukkan seperti itu. Jadi ini bagian yang ingin kita tunjukkan. Jadi tentu dengan Jateng Ngopeni Nglakoni ini kita semua bisa paham, gampang ya seperti itu, benar-benar. Oh Yes. iya. Jadi juga sebagai indikator ke kita, apakah itu kita benar-benar ngopeni atau ngelakoni tadi. Oh. Misalnya contoh ya, Pak sekarang kantor desa kerja itu baru 20 Mbps misalnya kan. Iya, Pak kami pengennya 1000 Mbps. Ya oke, it's okay. Oke. Tapi kita lihat trafficnya dong. Ya kan? Karena investasinya kan cukup luar biasa di situ. Nah, jadi intinya adalah kita ingin menyatakan kita hadir sebagai aparatur pemerintah Provinsi Jawa Tengah bahwa kita benar-benar ngopeni dan ngelakoni. Maka kita gunakan Jateng Ngopeni Nglakoni tanpa password loh. Iya Pak. Yes. Jadi tinggal udah ada wifi itu, masuk Pak. Langsung masuk. Oke, nanti kita coba ya. Coba ini itu. dibuktikan ini, harus kita buktikan teman-teman Betul. semuanya ini. Kita butuh feedback dari teman Masyarakat ya Pak ya, betul Yes. sekali ya. Oke Pak. Kalau mungkin Pak ini Bapak kira-kira nih terjamin nggak ini akses internet gratis tuh nanti lelet nggak Pak kira-kira? Bapak berikan kekuatan berapa nih Mbps-nya setiap yang gratis ini Pak? Jangan-jangan masyarakat udah underestimate, alah nanti cuman cuman awal-awalnya aja gitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan Pak, Bapak biar
masyarakat yakin nih, kira-kira gimana Pak? Ya, memang kita melihat dalam kondisinya. Kalau kita lihat dari desa ini saat ini kita masih 20 Mbps. Oh ya. Kenapa sih 20 Mbps? Karena kalau lihat dari traffic yang kita lihat itu kadang-kadang cuma 10 kok rata-rata kan gitu kan. Oh begitu. Iya, tapi ada nggak yang tinggi Pak? Ada. Ada juga. Ada. Contoh yang tadi yang kita di depan tadi kita ngobrol itu di desa Kemalang tadi yang Baliranti itu. Baliranti itu. Nah itu kalau nggak salah sekarang itu beliau dapat apresiasi itu desanya itu. Begitu. Yes, kalau nggak salah keren. antara 50 sampai 100 saya nggak tahu itu. Wih. Iya dapat. Jadi karena saking trafficnya tuh sangat luar biasa. Naik ya Pak ya. Yes. Oh. Nah itu iya. maksud kami itu adalah apresiasi yang bisa kita lakukan apabila traffic itu digunakan. Oh, Kan iya, begitu. iya, Jadi iya. kadang-kadang kan ada dinamika nih. Misalnya apa ya? Misalnya ini ada di salah satu kenapa trafficnya rendah, kita ngobrol nih. Kenapa Pak Gimana rendah ya Pak? kira-kira Pak itu? Ini kita nggak apa-apa ya balik lagi ya? Iya, boleh. Contoh katanya, kenapa sih Pak rendah ini? Ya Pak, kita hanya buka itu setelah pas saat kantor balai desa itu apa namanya beroperasi Operasional gitu. gitu. Di saat Sabtu itu Minggu libur ya. atau di jam 4 sore atau jam 5 sore ya kita matikan gitu karena mungkin hemat listrik dan seterusnya kan gitu. Iya. Ada juga karena begitu dia aktif itu anak-anak muda kongko-kongko kata di Iya. situ kan. Pak nyampah Pak, gimana? Nah, ini hal-hal yang kemarin kita coba akselerasi lagi. Evaluasi juga ya Pak ya. Evaluasi juga, kita Betul. melakukan monitoring lagi. Kita sampaikan bagaimana internet ini harus ada kemanfaatan. Kalau misalnya kumpul-kumpul anak muda itu kan keren ya kalau misalnya Iya, positif betul ya. Pak. Nah, terkait nanti bagaimana literasi atau pendampingan kita lakukan. Iya. Nah, mari Pak, tadi udah desa blank Wisata. spot, desa wisata, kemudian ini Pak yang desa rawan bencana Pak. Bahasan bencana. Kok Bapak berani Pak menempatkan itu di desa rawan bencana, nanti apa nggak rugi Pak? Kalau udah karena rawan bencana nanti terkena bencana akses Jawa udah bangun nanti rusak lagi gitu Pak. Bapak kan bisa ceritakan Pak filosofi Bapak mungkin kenapa bangun di sana juga nih Pak. Yang pertama tentu kalau bahasanya itu 1 jiwa itu terlalu mahal. Oh, betul sekali sih Pak. Jadi intervensinya seperti itu. Jadi Jadi kalau kita ingin gambarkan bahwa pemerintah provinsi kita ini, Pak Gubernur Pak Wagub kita ini sangat sayang sama kita. oh, jadi Tentu- kan bukan malah mengusir ya Pak, tapi ya memberikan Ya. akses mereka ya Pak Betul. ya. Jadi dengan adanya internet gratis ini, Iya. tentu harapannya dampak-dampak atau hal-hal yang sifatnya kedaruratan itu bisa langsung dari masyarakat juga tersampaikan ke kita. Oh, Seperti iya, itu. iya. Tidak hanya melalui aparatur yang ada di sana, tapi juga bisa kita kita perbandingkan lagi dari laporan masyarakat seperti itu. Oh. Jadi kalau bahasa ngopeninya kan tepat sasaran. Betul sekali. Gitu. Ngopeni ngelakoni ya Pak ya, ini tagline yang Yes. betul-betul Nah, sangat filosofis ya Pak Yes. ya. Nah, Oke. Jawani banget ini. Iya. Rawan bencana. Hmm. Kemudian yang tadi Pak desa miskinan ekstrim, Pak Ekstrim, gitu. ya betul. Apakah di kemiskinan ekstrim itu masyarakat juga segi mereka memanfaatkan cukup tinggi nggak Pak kira-kira di sana Pak? Pak Perunjungan bisa ceritakan Pak atau justru malah di sana banyak ruginya atau gimana Pak kira-kira Pak? Pak Perunjungan Pak. Tadi kita sampaikan ya contoh di desa dampingan kami ya yang saat ini di Kabupaten Magelang. Jadi desa ini salah satu itu itu bisa penghasil sayur mayur. Oh iya Pak. Oh begitu. Nah, dengan adanya internet gratis ini, Iya ya. teman-teman atau perangkat masyarakat di sana tuh kita juga selain dia melihat menjual secara tradisional atau konvensional, itu juga bisa melakukan bagaimana melakukan digital marketing tadi. Oh iya Yes. iya. Nah, jadi harga saat ini harga pasar berapa, saya bisa jual berapa, itu bisa dilakukan. Di sana kosong misalnya, ya seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu juga salah satunya yang kita lakukan misalnya di desa dampingan kita, contoh seperti itu. Dan kami kira itu juga pasti sama dengan desa-desa dampingan lainnya seperti itu. Dan harapannya tentu ini adalah salah satu pengungkit bagaimana nilai yang nggak miskin terus lah gitu kan. Ya, seperti itu kan penguatannya seperti itu. Ada hal yang sudah kita lakukan. Oh iya. Jadi bagaimana membangun konsep agar digitalisasi ini mendongkrak dari segi sosial, ekonomi ya Pak ya, betul sekali ya oke Pak. Nah Pak, karena berkaitan dengan sosial budaya juga Pak ya, juga beririsan juga dengan karena ini digitalisasi ya Pak ya, begitu terbangun akses internet juga di seluruh desa, masuk di blank spot juga seperti itu. Nah, Bapak
kira-kira Bapak ada nggak sih kayak pertimbangan ini lebih ke budaya nanti takutnya bisa terjadi pergeseran budaya begitu? Ada nggak sih Pak pertimbangan itu? Bapak mungkin bisa ceritakan nggak Pak kira-kira? Jadi bagaimanapun juga satu hal yang kemajuan itu pasti ada dampak-dampaknya. Iya. Yes. Jadi kalau tadi kita kan optimis semua ya, Iya. dampaknya dampak positif semua kan. Pasti digitalisasi ini juga ada dampak negatifnya. Oh iya, iya Yes. betul Pak, Kan betul. contoh, Iya. misal kan ada yang suka apa tuh, yang apa ya, judol misalnya. Oh iya, slot Nah, gitu kan. Itu seperti hal-hal yang kayak gitu. Nah, misalnya juga bisa itu terjadi atau hal-hal lainnya yang sifatnya kan karena dia lebih terbuka, kita nggak tahu anak didik kita membuka apa kan seperti itu. Nah, Iya. seperti ini yang makanya di kita lakukan adalah literasi. Kebetulan di tempat kita juga ada namanya literasi yang terkait tentang apa bagaimana kita menggunakan internet ini, internet sehat gitu. Nah, ini teman-teman kita juga melakukan edukasi hal-hal tersebut. Tentu choice-nya di masyarakat lagi. Kan Iya, seperti betul itu. sekali Nah, Pak. disinilah kita lakukan namanya pendewasaan dalam kita dewasa dalam menggunakan digital ini. Betul sekali. Yes. Kenapa sih hal ini kita lakukan? Karena salah satunya kalau dalam indeks manusia digital itu selain tadi ketersediaan perangkat dan seterusnya adalah bagaimana kita menggunakan ini, masyarakatnya menggunakan Supaya bijak ya Pak ya? Yes. Iya. Karena dinilai gitu. Jadi tidak hanya dia bisa pakai wifi gitu kan, Iya. dia pakai WA dan seterusnya, dan Betul. juga seperti itu juga adalah kedewasaannya. Nah, tentu walaupun indeks manusia digital kita saat ini lebih tinggi ya daripada indeks manusia digital saat secara nasional. Iya. Kalau nasional kan 44, sekian, kalau Iya. kita kan sudah 51, sekian gitu kan. Oh iya. Nah, ini tentu kita melihatnya semakin kita bijak dalam penggunaan digital ini, tentu kalau misalnya tadi kita ngomong daya saing daerah gitu kan. Iya. Nah, jadi indeks manusia digital ini salah satunya dampaknya adalah daya saing daerah. Kalau misalnya ini berjalan sesuai dengan rule model yang kita harapkan, Yes. kan kita berkolaborasi bekerja sama, kan nggak ini hanya tugasnya Kominfo kan, Betul. bareng-bareng kan kita gitu. Jadi feedback masyarakat itu kita sampaikan itu, tentu kami melihat sih pada tahun atau 2-3 tahun yang akan datang, kita sudah luar biasa sebagai di Jawa Tengah ini. Yes. Betul sekali Pak. Oke. Tadi Pak menyampaikan soal pencegahan dengan literasi Yes, digital ya Pak betul. ya. Nah, kalau dari Diskominfo sendiri Pak, kira-kira untuk membangun literasi digital masyarakat itu gimana sih Pak? Karena tadi Pak menyampaikan ini bahaya slot, judol juga ini cukup mengganggu perekonomian kita ya Pak ya begitu. Nah, kalau dari Bapak sendiri Diskominfo ini gimana Pak memberikan literasi buat masyarakat itu gimana? Ceritakan Pak. Oke, polanya macam-macam. Iya. Ada yang kayak pola kelas. Oh begitu, ya. Podcast. Lalu pakai apa tuh yang apa kalau di medsos kita kan pakai apa tuh yang Konten-konten, misalnya, seperti itu. pesan-pesan masyarakat itu. Pesan masyarakat. Begitu, Tapi ya. juga ada salah satunya apa ya? Apa, Pak? Kim itu apa ya panjangannya ya? Komisi. Nah, Kim itu apa? Kim? Komisi Informasi Masyarakat. Jadi itu melibatkan apa namanya seniman-seniman kita yang ada di masing-masing daerah. Wih, keren Pak. Yes. Jadi ada Komisi Informasi Masyarakat Yes, di Kim. Jateng nih. Di Jateng ada Kim. Oh, iya. Jadi itu Kim bagus itu. Isinya apa itu Pak? Ada seniman. Seniman bisa Ya. misalnya lewat apa senda tari mungkin. Senda tari. Atau lewat apa kalau kita nyebutnya, kalau saya nyebutnya kayak Ketoprak itu Pak. ketoprak kayak gitu Oh, lah. gitu Nah, ya. bisa Ketoprak. Orang itu bukan Yes, makanan ya? Bukan makanan. Kalau makanan di Jakarta itu ya. Nah, itu salah satunya kita gunakan hal-hal seperti itu. Iya. Atau misalnya kalau misalnya kita ada kegiatan apa bayangan ya. Iya. Wayang kulit gitu ya? Bayangan Nah, kita juga ada pesan-pesan itu juga bisa kita sampaikan lewat situ. Jadi lewat seni pun bisa kita sampaikan betul seperti sekali, itu. Jadi Pak. selain juga ada mungkin film-film pendek atau apa juga kita gunakan seperti itu. Iya. Atau saya hadir di saya. Oke, ada Komisi Informasi Masyarakat. Nah, Yes. baik Pak, kemudian kan tentu saat ini kita punya generasi emas nih Pak, Yes. pelajar-pelajar juga ya Pak ya. Betul. Nah, kalau Bapak ada nggak sih Pak akses gratis juga di sekolah juga ada nggak Pak kira-kira? Sektor Semua sekolah di Jateng sudah terbangun. target kita itu ke sana. Oh iya, Yes. arahnya ke sana. Betul. Jadi semua sekolah Jawa Tengah akan bisa free internet. Yes, targetnya ke situ. Targetnya ya.
Nah, Oke. cuma tadi Capek nih Pak, yakin nih Pak ya. Kan ngopening iya, lakoni betul. Pak. Tapi Iya targetnya nggak? gitu ya. Tapi kita memang kita sampaikan juga ke pimpinan tahapan-tahapannya. Siap. Yes. Ya. Tentu kalau saat ini yang sedang kita kejar tentu di daerah Gedung Sepur ya. Kita kan ada wilayah pembangunan itu. Iya. Ya, kalau kita Semarang Raya kan gitu. Sembarang Raya. Yes. ya. Kenapa sih Gedung Sepur? Salah satunya adalah akses kemudahannya kita punya namanya jaringan atau perangkat FO mandiri kita. Nah, iya. kalau dengan FO mandiri kita itu kita tuh sudah sampai di titik timur itu kita sampai Jalan Majapahit sana kan gitu. Iya. Kalau di sisi barat itu kita sudah sampai area dekat-dekat Mangkang gitu. Iya. Dan posisi utara kita sudah sampai ke daerah Ungaran kalau nggak salah. Luas juga ya Pak ya? Panjang 89 kilo sekian lah. Wow, hampir keren. 90 kilo tuh ya kan. Nah, itu bisa menjamin untuk sekolah-sekolah kita itu dia kalau misalnya terhubung dengan itu saat ini tuh bisa 1000 Mbps itu. Wih, 1000 Mbps. Yes, Kenceng 1000 banget, Mbps. Pak. Wow, itu kenceng banget. Iya. Jadi kita tuh, jadi kita katanya. Sekol ya. Ya, tapi memang tadi kalau termasuk di situ dampaknya juga bukan dampak ya, juga kita lihat nanti bagaimana perangkat di sekolahnya. Makanya salah satunya selain internetnya itu hadir di sana, kita juga memperbaiki perangkat-perangkat yang atau topologi yang ada di tempat kita masing-masing. Seperti itu. Nah, target kita inilah kita untuk seluruhnya sampai ke kalau nggak salah kita tuh ada 700-an atau 800 sekolah itu SMA, SMK. Iya. Jadi ini juga Diskominfo Jateng juga punya konsep besok setelah sekolah juga mau di free gratis untuk bisa mengakses internet ya Pak ya. Kalau menurut saya itu kan salah satu yang ini ya pendapat kami itu karena ini salah satu target tadi generasi emas itu kan. Jadi investasi ini harus kita lakukan. Dan saya kira kalau kita bisa membaca program prioritasnya Pak Gub itu juga bagian dalam proses itu. Untuk daerah-daerah sektor pendidikan. Luar biasa ya itu UMKM dapat, Yes. pelajar dapat, masyarakat dapat. Wah ini plus banget nih buat Diskominfo Jateng nih. Bukan buat kami tapi Pak Gubernur ya. Oh iya. Kita hanya menjalankan Yang selalu mengawal ya Pak ya Yes, bagaimana kita juga apa yang dia cita-citakan itu ya Siap, Pak ya, luar betul. biasa ya. Tapi itu spiritnya juga dari Pak Gubernur ya Pak ya ini ya. Karena ada apa namanya katanya jenderal yang hebat itu katanya akan membuat pasukannya seperti apapun juga akan kuat katanya gitu. Iya. Apa ya istilahnya singa dengan kambing atau gimana? Atau aja seperti itu lah. Iya. Seperti itu. Oke Pak gitu. Baik Pak, kalau ini Pak saya bertanya soal mungkin bangunan atau struktur ketika membangun itu di tempat-tempat wilayah tadi yang tertinggal, terluar itu Pak, itu sulit nggak sih Pak di sana kira-kira Pak buat ceritanya itu? Atau kosnya terlalu mahal juga, kemudian juga nanti aksesnya di situ juga cuma minim digunakan atau gimana Pak? Bisa ceritakan Pak? Kira-kira? Memang biasanya kita kalau seperti itu ada apa ya? Kalau makanya kita dalam berkolaborasi atau bekerja sama dengan mitra kita sudah juga mempertimbangkan hal kayak itu. Jadi ada tempat titik yang memang panjang banget, Iya. ya kan? Effortnya sangat luar biasa, Perlu import ya Pak? ya kan? Tapi secara ekonomis itu kita juga bisa meyakinkan dampaknya itu juga luar biasa. Jadi kita lihat pertumbuhannya. Contoh, misalnya ada sekolah mungkin di ujung gunung sana. Iya. Ya itu misalnya kemarin kita tahun ini ya kita di Purbalingga itu ya. Di Purbalingga itu kita sempat di SMK Karangjambu. Oh iya Pak. Ya situ kan, Itu jauh Pak. wah luar biasa. Panjenengan Bapak kesana juga? saya sudah pernah ke sana. Langsung sudah Pak. Oh iya. Luar biasa Nah, nih itu- Bapak kepala kita. Nah, kita juga sudah memang titik OTP ke titik sekolah yang saat ini terbangun itu kan ada jarak gitu. Nah, Ya. itu kita 17 kilo kita ke sana itu. Nah, itu kita dorong untuk ke situ. Nah, cuma pembandingnya tentu dengan ya hal yang lain secara ini istilahnya itu kalau dalam sisi bisnis itu dia bisa tambal sulam lah kalau dalam. Oh iya. Jadi siapapun mitra kita yang berkolaborasi dengan kita ya juga bukan ini project thank you aja gitu kan. Iya. Ya, tapi memang secara bisnis itu mitra-mitra yang bergabung dengan kita misalnya atau bekerja sama dengan pemerintah provinsi secara ekonomis pun dia akan dampak positifnya. Iya. Oke Pak, tadi kita bincang soal undah internet membangun ke sana Yes. kemari. Nah,
bagaimana carane ini melaksanakan program Pak Gubernur melayani rakyat ya Pak ya, dengan tagline dateng opening lakoni begitu Pak, dan internet orang semua bisa mengakses dengan segala kemudahan, keterbukaan informasi publik. Nah, tentu kan tadi Bapak juga menyampaikan ini ada plus minusnya, rawan juga. Nah, langkah preventif dari Diskominfo agar tidak terjadi penyalahgunaan begitu tadi kira-kira apa ya Pak ya, biar masyarakat ini lebih bisa aman soal mungkin data, perlindungan data pribadi seperti itu kira-kira apa Pak perlindungannya Pak seperti itu? Yang pertama satu-satu ya. Contoh kalau enaknya JNN ini apa yang kita buka kelihatan tuh. Oh begitu? Iya. Keren kelihatan ya. Katanya misalnya kayak saya buka yang bau-bau dewasa dikit ketahuan tuh. Oh iya. Teman saya langsung ngomong, "Pak." Nah, saya malu kan seperti itu. Contoh seperti saya misalnya. Iya. Itu kita kelihatan seperti itu. Nah, dengan kita buka itu kita bisa melihat apa literasi atau edukasi apa yang harus kita lakukan. Seperti itu. Itu contoh yang sederhana. Nah, lalu yang kedua, kalau selanjutnya kita sampaikan kalau kita sering buka seperti yang itu kemungkinan masuknya, kalau kita nyebutnya masalah keamanan, kena di situ. Makanya terkait tentang keamanan itu kita juga mengedukasi teman-teman kita atau ada anak didik kita yang memanfaatkan ini hati-hati dalam betul ya kan? Ini dari pribadi dulu. Lalu dari sisi sistem, tentu misalnya contoh ya kemarin kita mendampingi atau kita ikut dalam peran sertanya salah satunya SPMB atau sistem penerimaan murid baru gratis tahun ini kan. Itu kan benar-benar mandiri kita kan. Nah, itu salah satunya adalah kita melakukan perlindungan NIK itu. Jadi terjamin keamanan ya Pak ya. Jadi tidak tembus data kemana-mana ya Pak ini ya. Betul, jadi data-data NIK itu tidak bisa dibuka oleh yang lain. Jadi hanya seperti itu kan. Jadi salah satunya hal-hal untuk terkait tentang bagaimana pelindungan data pribadi itu sudah indikator atau parameternya sudah kita lakukan sepanjang itu masih dalam kapasitas itu yang kita lakukan seperti itu. Contoh seperti internet gratis ini, segala sesuatunya itu bagaimana kita menjamin keamanan. Oke, luar biasa nih dengan Pak Diki Ruli nih. Keren banget nih ya ini wawasannya, bagaimana semangatnya mengejawantahkan program gubernur ya Pak ya. Oke. Bapak ini gak terasa Pak, udah lama banget kita berbincang nih Pak. Kopinya masih banyak ya Pak ya? Iya, saya sudah habis nih. Oke, Pak ini mungkin bisa Pak ini closing statement nih Pak untuk seluruh keluarga besar warga Jawa Tengah ini Pak. Ini biar terkait dengan digitalisasi, informasi, teknologi ini kira-kira quotes dari Bapak apa nih Pak buat saya Jawa Tengah nih Pak? Terima kasih. Yang pertama, pemerintah ini punya komitmen untuk hadir. Salah satunya adalah dalam kapasitas transformasi digital itu adalah melakukan dengan internet gratis. Nah, harapannya dengan internet ini transformasi digital kita menuju ke sana dan konektivitas kita semakin baik dan bagaimana dunia tanpa batas itu benar-benar kita lakukan. Yang kedua, tentu kita perlu dewasa dalam pemanfaatan digital ini. Karena bagaimanapun kuncinya itu ada di diri kita masing-masing. Jadi itu yang kami harapkan kepada teman-teman sekalian. Dan yang ketiga tentu apa yang kita lakukan ini perlu feedback, ya kan? Perlu. Tadi kan kami sangat optimis ya. Betul. Nah, jadi jangan sungkan-sungkan apabila capaiannya ternyata di luar apa yang kami sampaikan hari ini. Bisa komplain? Yes, boleh. Nah, karena di kita koreksi itu sangat baik. Jadi koreksi sangat baik ya Pak ya. Betul. Jadi kita tahu bahwa capaian kita tuh masih kurang. Kadang kita kan hanya berdasarkan data ya. Data yang berdasarkan traffic yang ada, user yang ada, semuanya by data. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ada beberapa hal yang masyarakat sampaikan ternyata enggak kelola misalnya. Nah, itu bagi kami itu yang kami minta juga kepada teman-teman sekalian yang memanfaatkan internet gratis ini dapat juga memberikan kepada kami, dan ini menjadi perbaikan kami ke depan. Kita harus dewasa. Jadi dia siap dewasa menerima mengkritikan masyarakat ya siap ya Pak ya 24 jam ya Pak ya. 7 kali 24 jam. Ada ininya loh, ada kanal-kanalnya loh. Oke. Bisa langsung sana Pak ya. Oke, luar biasa. Baik,
kita sudah berbincang dengan Bapak Diki Ruli Perkasa ya Pak ya. Tadi berbincang terkait dengan bagaimana proses dan progres kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi dan transformasi digital di Provinsi Jawa Tengah. Kita berbincang di podcast Ngopeni nih Pak, Ngobrol Pembangunan dan Inovasi Jawa Tengah, luar biasa. Terima kasih Pak Diki Ruli atas wawasannya, insight-nya, dan semoga ini membangun masyarakat kita agar memahami nih langkah apa saja yang telah dioptimalkan oleh Provinsi Jawa Tengah, khususnya dari Dinas Kominfo. Begitu Bapak. Oke. Baik sobat sekalian, kita sudah banyak berbincang memahami bagaimana proses dan progres optimalisasi serta transformasi digital yang telah dioptimalkan dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Tentu ini menjadi wawasan kita bersama apa saja yang telah dioptimalkan. Tadi ada titik blank spot telah dioptimalkan, desa wisata, desa rawan bencana, dan e-governance dan layanan publik. Semuanya terintegrasi dengan layanan digital. Dan kita akan semoga bisa berbincang lagi di lain kesempatan dengan topik yang lebih luas lagi Pak. Karena kita nggak ada habisnya Pak membahas Jawa Tengah ini, khususnya bidang Kominfo ini ya Pak ya kita. Pokoknya ini thanks banget buat Pak Diki Ruli. Sampai jumpa di lain kesempatan di podcast Ngopeni, Ngobrol Pembangunan dan Inovasi Jawa Tengah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Matur nuwun.